Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapat berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anak di rumah, langsung saja pada materi pelajaran 2, asik bisa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus mempelajarinya, baik mempelajari tata cara membacanya maupun isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, seperti dua gambar di atas, kita harus selalu mempelajari Al-Quran, yaitu dengan cara membaca dan memahami maknanya. A. Melafalkan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Surah An-Nas berjumlah 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Kata An-Nas artinya manusia. Sekarang ayo kita baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. B. Menghafal surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. malikin nas, Ilahin nas. ilahin nas, Min syarril waswasil khannas. min
Surah An-Nas. Surah An-Nas berisi perintah kepada manusia agar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas menjelang tidur untuk berserah diri dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114 di dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah An-Nas berisi perintah kepada manusia untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan jin dan manusia. Sekarang kita masuk pada pelafalan huruf hijaiyah bersambung. Membaca huruf Al-Quran harus dimulai dari sebelah kanan. Bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat atau tanda baca yang ada pada setiap huruf. Ananda di rumah, sebelum kita melafalkan huruf hijaiyah bersambung yang ada harokatnya, agar belajar kita bertambah semangat, mari kita bernyanyi bersama-sama. Yuk ikuti. Nada lagunya Lihat Kebunku, judulnya Tanda Baca dalam Al-Quran. Yuk kita langsung nyanyi saja. 1, 2, 3. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran, ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasjid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Nah, jadi Ananda di rumah, di dalam Al-Quran itu ada tanda baca. Nah, diantaranya ada fathah, kasroh, domah, sukun, tasjid, tanwin, ada fathah ten, kasroh ten, domah ten, ya. Nah, jadi itu semua disebut tanda baca atau harokat. Ketika ada huruf hijaiyah lalu diberi tanda harokat, maka akan terbaca. Baik Ananda di rumah, sekarang mari kita melafalkan huruf hijaiyah bersambung, ya. Nah, seperti ini ya. Bentuk tunggal huruf hijaiyah akala. Nah, bentuk bersambungnya akala. Nah, huruf K jika di tengah bentuknya seperti ini ya, Ananda di rumah. Lalu ditulis Latin akala dan dibaca Latin akala. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada bentuk tunggal huruf ba'asa. Nah, bentuk bersambungnya seperti ini. Ba'asa. Nah, huruf ain jika di tengah seperti ini bentuknya ya. Nah, lalu ditulis Latin ba'asa. Nah, dibaca Latin ba'asa. Oke, selanjutnya ada bentuk tunggal huruf tabata. Nah, bentuk bersambungnya tabata. Nah, huruf ba jika di tengah seperti ini ya, Ananda di rumah. Oke, ditulis Latinnya tabata, dibaca Latin tabata. Jadi ada huruf yang tidak bisa menyambung tetapi hanya bisa disambung. Nah, huruf apa itu? Ada huruf alif, da, za, ro, za, dan waw. Nah, jadi huruf ini itu huruf yang tidak bisa menyambung tapi hanya bisa disambung. Baik, Ananda di rumah, contoh
huruf hijaiyah bersambung berikutnya yaitu seperti ini ya. Ada bentuk tunggal huruf saqila. Nah, huruf bersambungnya seperti ini, saqila. Nah, qafnya seperti ini ya. Lalu ada bentuk tunggalnya jahada. Nah, jika disambung haknya seperti ini, jahada. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada hasuna. Nah, jika disambung seperti apa? Nah, seperti ini, hasuna. Nah, sinnya seperti ini ya jika disambung di tengah ya. Lalu ada huruf khoroja. Nah, jika disambung seperti ini, khoroja. Nah, ro ini bisa menyambung tapi tidak bisa disambung ya, seperti tadi huruf yang bisa menyambung tapi tidak bisa disambung ya, ada ro, da, za, alif. Nah, seperti itu ya. Lalu lanjut ke berikutnya yaitu ada da, bata. Nah, jika disambung da, bata. Nah, ini huruf da ya, sama salah satu huruf yang bisa menyambung tapi tidak bisa disambung. Oke. Lalu selanjutnya ada zabaha. Nah, disambung seperti ini juga, zabaha. Oke, paham ya? Sekarang Ananda di rumah dipelajari ya dan perhatikan. Baik, Bunda ulangi ya. Huruf yang bisa menyambung tetapi tidak bisa disambung diantaranya ada huruf hijaiyah alif, da, za, ro, za, dan waw. Jadi ada 6 huruf. Ananda Sholih dan Sholihah, setelah kita tadi melafalkan huruf hijaiyah bersambung, nah sikap kita seperti apa? Nah, sikapku, aku bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, itulah tadi materi agama hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.